Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan tetap mencoba membacakan kolom komentar gitu teman-teman ya, kolom komentar yang dari teman-teman ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dan kemudian saya bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai pertama saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi itu sudah saya share ya. Bagaimana cara menangani setiap sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, bagaimana cara menangani setiap sensasi, itu tengok aja dulu video-video saya yang sebelumnya karena semuanya ada di situ. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda, teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan tetap dulu mencoba menjawab beberapa pertanyaan atau membacakan kolom komentar yang ada di kolom komentar dari teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung nih, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya, lancar banget saya ngomongnya karena memang setiap hari selalu ngomong itu aja gitu ya teman-teman ya. Di setiap pembukaan ngomongnya itu, setiap ada video ngomongnya itu, jadi lancar bener gitu ya. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biar tidak terlalu lama karena sekarang itu durasinya sangat panjang sekali karena memang kolom komentarnya juga banyak. Biar menyingkat waktu, langsung saja teman-teman ya. Ini pertanyaan yang pertama itu dari akunnya Wayan Suwandi. Nah, ini untuk Wayan Suwandi. Hadir Pak Guru, saya masih sering kembung, dada terasa berat. Saya masih bingung apakah karena makanan yang nggak cocok atau memang lambung masih sakit. Pak, dulu saya merasa ngambek sama Tuhan yang saya rasa nggak adil dengan semua masalah yang saya dapat. Sekarang saya mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Memang benar sakit ini untuk perbaikan hidup kita ya Pak. Ya itu ya untuk Wayan Suwandi. Jangan terlalu apa ya, nggak usah marah lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita harus yakin ya bahwa sehatnya kita dari Allah, kemudian sakitnya kita juga dari Allah. Mungkin ketika dulu kita diberi kesehatan yang lama banget, itu mungkin juga cobaan. Apakah kalian nih yang sekarang sedang merasakan sehat gitu ya, apakah selalu mengingat Tuhan gitu teman-teman ya. Nah, makanya mungkin ketika kita tidak mengingat Tuhan selama kita diberikan kesehatan, akhirnya kita ditegur dengan penyakit ini gitu teman-teman. Akhirnya ya kita kalau misalkan terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini rasanya seperti mau dan ketika sudah merasa seperti mau pasti mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu teman-teman ya, dulu juga saya mengambil hikmahnya seperti itulah. Jadi untuk dulu itu sebelum terkena aslam, untuk bersyukur itu jarang ya, bukan jarang, malah sering lupa gitu. Kita dapat rezeki jarang bersyukur gitu ya, paling cuman alhamdulillah beralamin, cuma gitu aja ya. Nah, itu teman-teman, walaupun itu cuman pengennya itu mengucapkan itu ya cuman hanya di mulut saja di depan orang yang memberinya gitu teman-teman. Jadi tidak benar-benar ikhlas mengucapkan rasa syukurnya. Nah, itu gitu teman-teman ya. Nah, ketika sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kita itu sangat dekat sekali sama Allah gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya kita merasakan jadi ambil saja hikmahnya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian tetapi berbeda juga sama orang yang Pak nih saya merasa saya itu sembahyangnya rajin, bersyukurnya rajin,
saya rasa saya itu nggak ada apa ya, nggak ada kejelekan lah di mata Allah, mungkin seperti itu ya. Nah mungkin juga itu sekarang kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin juga cobaan ya, cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala nih ketika kalian sekarang sudah beriman mungkin gitu ya. Nah kemudian Allah itu memberikan cobaan sama kalian dengan diberikannya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ingin mencoba apakah kalau seandainya dikasih cobaan seperti itu, apakah tetap mendekatkan diri sama Allah? Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi intinya apapun yang terjadi, coba dekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu teman-teman ya, saya bisa ngomong seperti ini karena saya sudah mengalaminya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ya pikiran tentang perasaan tentang itu selalu hadir, saya selalu Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya. Nah itu seperti itu ya. Jadi kadang M-nya itu seperti mau menghadapi ya, seperti mau menghampiri rasa M-nya itu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman sekarang bersyukur saja sampai detik ini kalian masih diberikan kehidupan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan saja kehidupan kalian yang sekarang saat ini, jangan hiraukan tentang penyakit gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah menjalankan 3P-nya, kemudian sudah berdoa juga sama Allah, mengucapkan syukur juga sama Allah, apa yang kalian takutkan teman-teman, tidak ada yang harus kalian lakukan lagi gitu teman-teman ya. Ikhtiarnya sudah ada, tinggal doanya sudah dilakukan juga, mau ngapain lagi ya, santai saja, tinggal kalian itu bergerak dan bergerak gitu teman-teman, biar cepat pemulihannya. Nah itu ya, itu untuk Wayan Suwandi gitu teman-teman ya. Nah, oh iya ini kembungnya nih belum kejawab ya. Saya sering kembung, dada terasa berat. Untuk kembung itu memang dari asam lambung yang tidak normal. Kalau asam lambungnya normal tidak menyebabkan kembung. Kenapa bisa kembung? Karena asam lambungnya tidak normal, jadi mencerna makanannya itu tidak normal. Nah, yang namanya mencerna tidak normal bisa saja menimbulkan gas gitu teman-teman ya. Jadi ada pembusukan terlalu cepat, yang namanya membusuk itu sudah pasti ya, itu akan menyebabkan gas. Nah seperti itu teman-teman ya. Tengok saja kalau misalnya kita memasukkan nasi ke dalam plastik, kalau misalnya kita ikat lambat laun itu plastiknya itu akan mengembung. Nah itu gitu ya. Nah itu jadi menimbulkan gas tersendirinya gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana nih cara menghilangkan kembungnya? Sering minum air hangat saja. Selama itu asam lambungnya belum normal, itu kembungnya akan terus hadir seperti itu. Nah makanya kita dituntut kesabarannya untuk menjalankannya gitu teman-teman, menjalankan metodenya, menjalani gangguan kembungnya. Nah caranya seperti apa? Harus sering kita tangani dengan cara seperti yang biasa saja gitu, yang tidak ada efek sampingnya gitu teman-teman ya. Cuman sering minum air hangat pelan-pelan, biar maksudnya sendawanya terpicu gitu teman-teman. Dan kalau sudah sendawa atau kentut, itu akan mengurangi kandungan gasnya yang ada di lambungnya gitu teman-teman ya. Dan kemudian sering minum air hangat itu bagus ya, biar asam lambungnya itu tetap stabil ya. Namanya asam lambung tidak normal itu bisa saja keasamannya yang bertambah atau bisa kapasitasnya yang bertambah gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kapasitasnya bertambah dicampur dengan air minum, bagus gitu teman-teman, nanti itu akan berkurang ya, akan terdorong ke bawah gitu teman-teman ya. Kita banyak makan akan terbantu juga asam lambungnya tetap normal gitu teman-teman ya. Nah tetapi di sini kita harus dituntut dengan rasa sabar, karena kalau seandainya asam lambungnya belum normal, itu kembungnya tetap terus hadir gitu teman-teman ya. Begahnya akan terus hadir gitu teman-teman ya. Dan kemudian dada terasa berat itu sebetulnya pertahanan tubuh teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah dicek ke dokter nggak apa-apa, biasanya kan untuk orang yang kena asam itu jiwa penasarannya sangat besar. Sudah dikasih tahu sama dokter itu, kamu itu cuma kena asam lambung loh gitu ya. Tetapi ini dok, dada saya terasa berat, napas terasa pendek gitu. Akhirnya ketika di EKG, di USG itu baik-baik saja. Nah itu peak, berarti kalian tidak ada gangguan apa-apa, itu cuma bentuk pertahanan tubuh. Dada terasa berat, bentuk pertahanan tubuh. Nah sekarang cara mengeceknya gimana nih, biar kita itu tahu pasti bahwa napas kita itu tidak apa-apa. Kalian ambil napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, kayak macam beginilah. Ambil napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Nah kalau seandainya tidak ada kendala apapun gitu teman-teman, ya sudah, berarti fix itu napas kalian tidak apa-apa. Itu hanya bentuk pertahanan tubuh. Contohnya seperti apa? Saya selalu menjelaskan ketika anak kecil ketika sakit demam, itu tengok anak kecil ketika sakit demam, ketika tertidurnya gimana? Napasnya akan terasa pendek.
napasnya seperti pendek gitu teman-teman ya. Tetapi itu tidak dihiraukan. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak ada rasa cemas gitu teman-teman. Nah sekarang kalian napas terasa pendek, serasa berat, menjadi kalian dihiraukan. Karena apa? Karena kembali lagi ke sensitif ya, tubuh kalian itu sedang benar-benar sensitif, perasaannya juga sedang benar-benar sensitif karena ada trauma tersendiri lah. Jadi tubuh kalian itu meresponnya dengan sangat besar gitu teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Untuk Wayan Suwandi, kalau seandainya masih terlalu sering melakukan sering mengalami dada berat, napas terasa pendek, coba duduk tenang, relax gitu ya, kemudian minum air hangat pelan-pelan. Nanti juga plong lagi kalau misalnya kitanya itu nggak ada cemas, nggak terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Karena untuk napas pendek, dada terasa berat itu juga bisa dipicu karena ada efek stres gitu, ada banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk Wayan Suwandi, bantu saja dengan minum air hangat pelan-pelan, duduk santai, upayakan Anda itu harus relax. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Buantia, saya memang perasa aku persis ini pikiran penyakit kayak akan mati. Nah itu teman-teman ya, untuk Buantia, memang untuk asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika sensasinya terjadi datang, memang pikiran kita selalu kemana-mana, seolah-olah kita itu akan meninggal karena perasaannya memang seperti itu ya kayaknya gitu teman-teman. Padahal itu hanya pemikiran saja, pemikiran yang salah. Karena memang ada sensitif tubuh kita yang sangat besar. Apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu, kita berpikirnya itu, merasakannya itu sangat besar karena ada trauma tersendiri. Takutnya begini-begini, takutnya akan begini-begini. Nah seperti itu teman-teman ya, pahami saja ke sana gitu. Jadi untuk merasa kayak akan mati itu ya memang sering sih untuk aslam ya. Tetapi berbeda dengan orangnya itu cuman terganggu asam lambungnya saja. Yang namanya asam lambung GERD, anxieties psikosomatis, berarti ada asam lambung. Orang yang terkena asam lambung terkena juga anxiety. Anxiety itu apa? Anxiety itu kecemasan berlebih. Psikosomatis itu apa? Pemikiran yang salah. Cuman itu saja sih sebetulnya ya untuk Buantia. Makanya pahami saja ke sana biar cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian akun selanjutnya nih ya, dari Nayana. Pak, cara lancar BAB soalnya sembelit banget karena aslam. Nah ini untuk BAB, orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sangat dominan sekali. Untuk BAB-nya itu jarang ya. Dulu juga saya seperti itu, kadang 4 hari sekali. Bahkan dulu itu ketika lagi parah-parahnya pernah seminggu baru BAB, 5 hari baru BAB, kadang 2 minggu baru BAB. Nah kenali saja dulu kenapa orang yang terkena asam lambung dan ascites psikosomatis BAB-nya cuman sedikit dan tidak lancar. Kita kenali saja BAB-nya. Maaf ini yang lagi makan, saya jelasin masalah BAB ya. BAB itu sebetulnya adalah hampas makanan. Teman-teman ya, hampas makanan. BAB itu hampas makanan. Jadi sisa-sisa makanan yang sudah diambil sari-sarinya oleh tubuh kita, oleh usus kita, itu dibuang ya. Nah itu namanya BAB. Nah kenapa sekarang BAB-nya sedikit? Karena hampas makanannya cuman sedikit gitu teman-teman ya. Kenapa hampas makanannya sedikit? Karena makan kita masih sedikit. Berpikirnya secara logika seperti itu ya. Makanya kita sedikit, Pak makan saya itu udah banyak. Coba ingat-ingat, walaupun kalian sekarang makannya udah sering, cuman sedikit, cuman 3 suap, cuman 4 suap gitu teman-teman. Biasakan saja kayak dulu lagi. Makannya sehari itu bisa nyampe 4 piring. Ya lakukan makannya itu sehari 4 piring gitu ya, biar hampasnya itu banyak. Tetapi Pak sekarang untuk makan banyak itu saya belum bisa karena sering mengalami begas, sering mengalami kembung gitu teman-teman ya. Akalin saja, dulu habis 4 piring itu cuma 3 kali makan misal, atau 4 kali makan. Nah sekarang yang 4 piring itu kalian bagi-bagi menjadi 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib lagi gitu teman-teman. Mungkin jam 6 cuman 1 mangkok, mungkin jam 9-nya cuman 1 mangkok lagi, jam 12-nya cuman 1 mangkok lagi, jam 3-nya cuman 1 mangkok lagi, terakhir maghrib cuman 1 mangkok lagi. Kalau dikumpulin itu menjadi 4 piring. Insya Allah nanti hampasnya akan banyak dan kalian BAB-nya akan lancar gitu teman-teman ya. Untuk sembelit juga sama, karena memang sembelit itu karena usus kita itu mendorong makanan bergerak gitu, karena memang kerjanya begitu, tetapi nggak ada yang didorongnya.
nggak ada yang harus dikerjakannya ya, artinya sembelit juga. Dan sembelit juga bisa dikarenakan dispepsia fungsional, teman-teman. Apa itu dispepsia fungsional? Itu tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu, teman-teman. Bisa karena efek stres atau bisa karena memang pencernaannya sedang tidak membaik gitu, teman-teman ya. Nah, kita kenali saja ususnya. Usus kerjanya itu seperti apa? Usus kerjanya itu kayak macam cacing, teman-teman. Jadi di atas itu lambung. Setelah lambung itu baru turunnya ke usus. Nah, dari lambung itu makanan turun ke usus. Nah, dari usus itu biar menjadi BAB itu turun ke bawah dengan cara seperti apa? Usus kita itu bekerja kayak macam cacing. Dia mendorong makanan sampai ujung dubur kita, teman-teman ya. Nah, sembelit itu dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, itu tidak berbahaya juga. Kalau seandainya kalian mengalami sembelit, minum air hangat pelan-pelan, atau masih sembelitnya itu masih terlalu terasa, kalian, kalau dulu saya itu nggak punya alatnya, teman-teman, jadi saya mengandalkan botol ya. Botol itu diisi air panas, kemudian saya tempelin di bagian yang terasa sembelit, dan alhamdulillah nanti jarak 15 menit itu sembelitnya nggak ada, teman-teman ya. Nah, itu jadi penyebabnya bisa karena dispepsia fungsional, atau bisa karena memang sembelit kita itu memang BAB-nya kurang, teman-teman ya, karena nggak ada yang dikerjakan oleh usus kita itu, teman-teman ya. Ususnya itu bekerja kayak macam cacing gitu, mendorong makanan sampai lubang dubur, tetapi nggak ada yang didorongnya, akhirnya ya terasa sembelit juga gitu, teman-teman ya. Berpikirnya soal logikanya ke sana. Jadi ketika kalian pengen BAB-nya banyak, kemudian lancar gitu, perbanyak saja makannya, karena untuk sedikit makan itu sudah spontanitas tubuh kita itu, kalau seandainya dorongannya kurang kuat gitu karena nggak ada yang dikerjakan, itu BAB-nya itu bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Berbeda dengan orang yang banyak makan, itu BAB-nya bisa lancar setiap hari gitu, teman-teman. Ditambah lagi kita mungkin ada seratnya juga gitu, teman-teman ya. Nah, itu untuk BAB. Nah, itu barusan dari akunnya siapa nih? Nana Yana. Nah, itu ya Pak, cara lancar BAB, soalnya sembelit banget karena aslam. Ya itu ya, jadi perbanyak saja makannya, kenali saja yang barusan saya jelaskan gitu untuk Nana Yana. Nah, kemudian akun selanjutnya ya, Halusta. Nah, Pak, maaf mau tanya, emang kalau di perut suka agak ngap gitu? Enggak, dulu tolong dijawab Pak. Untuk ngap itu makanan sehari saya, setiap hari makanan sehari-hari saya. Untuk ngap di bagian dada, kemudian di bagian perut juga. Jadi perut itu terasa penuh, terasa terasa kenyang, sehingga untuk makan itu kita males, karena perasaannya itu kita kenyang terus setiap hari itu, setiap menit, setiap jam itu terasa kenyang. Nah, itu kalian jangan pernah terbohongi oleh lambung kalian. Itu kalian kenyang bukan karena makanan, teman-teman, karena memang banyak gasnya gitu. Nah, makanya biar kalian tetap terpenuhi, apapun yang terjadi, makan harus tetap jalan. Ingat, orang sakit tidak akan membaik tanpa makan gitu, teman-teman ya. Motor, mobil mungkin jalannya sama bensin. Orang atau manusia jalannya sama makanan, ada tenaganya sama makanan. Pikiran bisa jernih karena makanan bergizi. Jadi makanan yang paling penting, apapun yang terjadi, makan. Saya bilang gitu ya, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk orang aslam, jaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang ada efek sampingnya. Seperti apa? Yang bisa menimbulkan gasnya bertambah lagi. Contoh kayak macam umbi-umbian gitu, teman-teman ya. Hindari saja. Contoh lagi kayak makan makanan pedas gitu. Itu hindari saja dulu. Pedas, cuka, bersoda. Ya logikanya ini lagi ngembung, ditambah lagi minuman yang bersoda tambah kembung. Nah, seperti itu logikanya ya. Nah, itu jadi untuk Halusta, di perut suka ngap gitu, udah enggak, dulu tolong dijawab. Ya, memang saya dulu sering mengalami ngap. Penjelasannya memang seperti itu. Jadi pahami saja ke sana. Nah, kemudian Atmawati Atun. Pak, sering sakit kepala, apa Bapak merasakan gimana cara mengatasinya untuk sakit kepala? Itu dulu sebelum terkena aslam, sakit kepala itu biasa ya. Kita minum obat dari warung itu kita udah selesai. Paling 4 hari 5 hari udah sembuh. Tetapi untuk aslam, saya yang namanya sakit kepala itu waduh lama banget ya. Kemudian sakitnya itu kebangetan gitu, teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kembali lagi ya, sakit kepala itu bisa dari efek stres atau bisa dari penegangan otot, karena memang sering banyak berpikir keras gitu, teman-teman. Akhirnya ada penegangan otot, kemudian bisa menyebabkan sakit. Nah, sebetulnya untuk
sakitnya itu tidak seberapa gitu teman-teman ya. Tetapi kembali lagi karena sensitif kita sedang tinggi-tingginya, entah itu tubuhnya, entah itu perasaan, jadi sakit kepala itu terasa besar kayak macam waduh, kayak macam kepala itu pengen dijedotin ke tembok teman-teman. Dulu saya seperti itu, sampai diikat kepala itu sakit karena memang sakitnya sudah sehat ya. Nah tetapi ketika berbeda ya, ketika sering banyak minum, kemudian saya mencoba rileks karena takutnya ini ada penegangan otot dari kepala karena memang efek stres gitu teman-teman ya, efek cemas. Akhirnya saya mencoba rileks, kemudian kendalikan banyak pikirannya, jadi stresnya dihindari. Akhirnya lambat laun tanpa diobatin juga itu sakit kepalanya hilang dengan sendirinya. Nah kemudian sakit kepala juga bisa disebabkan sakit gigi teman-teman ya. Kalau seandainya sakit gigi itu suka sakit ya, bagian kiri, bagian bagian kanan, kemudian bagian tengah, itu suka merasa sakit ya, karena itu ada penegangan otot sih sebetulnya ya, nggak apa-apa itu ya. Nah tetapi untuk sakit kepala karena sakit gigi itu sekarang itu terasa sangat besar karena memang kembali lagi sensitivitasnya terlalu besar. Jadi usahakan rileks, usahain jangan terlalu cemas, usahain jangan banyak pikiran, karena biar apa ya, biar sensitif kitanya itu ya normal gitu teman-teman, tidak berlebihan gitu ya. Nah karena kalau berlebihan itu semuanya juga akan terasa berlebih teman-teman ya. Nah itu pahami saja ke sana. Barusan dari siapa nih? Mau Atun ya. Nah kemudian Ripa Pesek Muslamia hadir Pak. Terima kasih selalu hadir ya di video-video saya. Semoga saja videonya itu bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Adisti Hertiara sudah dijawab nih sebetulnya ya, mengenai emosional saat terkena aslam gimana Pak? Ini untuk emosional kita itu tidak stabil ya untuk orang yang terkena aslam. Ini Adisti Hestiara mungkin sekarang lagi emosinya lagi tidak stabil. Saya doakan cepat membaik, belajarlah masa bodoh, kenali saja aslam itu memang seperti itu. Jadi untuk emosional itu kita turun naik ya. Kadang kalau lagi sedih-sedih banget, kalau lagi murung-murung banget, tetapi kalau lagi marah karena memang mungkin ada keluarga yang kurang mengerti dengan kita, akhirnya tenaganya itu keluar gitu teman-teman, wah serba marah. Nah itu ya, itu efek psikosomatis ya, efek anxiety psikosomatis. Jadi memang kitanya itu ada stres tersendiri lah, terlalu banyak pikiran. Emang emosinya tidak stabil ketika terkena aslam, memang seperti itu. Nah ketika dicek juga tensi darah itu kita sering turun naik ya. Kadang lagi normal nomornya turun, standar normal. Tetapi kalau misalnya lagi banyak pikiran atau ada kecemasan tersendiri, itu tensi bisa naik gitu teman-teman ya. Nah itu jadi memang seperti itu. Nah makanya belajarlah masa bodoh tentang sesuatu apapun. Yang penting kalian fokus saja sama kesehatan biar kalian itu tenang, rileks, dan kemudian emosinya juga tetap normal gitu teman-teman ya, biar asam lambungnya juga tetap normal. Karena asam lambung itu bisa dipicu dari pemikiran ya. Pemikiran kita ngaco, pemikiran kita salah, pemikiran kita stres, banyak pikiran, asam lambungnya pasti akan meningkat lagi. Nah itu teman-teman, jadi usahakan tenang saja. Pak Guru nih gampang nih ngomong tenang-tenang nih. Memang gampang sih ya kalau ngomong seperti ini. Dulu juga saya seperti itu ya. Jadi ketika ada orang ngomong tenangin aja pikirannya, jangan terlalu banyak pikiran, pengen rasanya itu menjambak gitu teman-teman ya. Tetapi ya karena memang harusnya begitu sih sebetulnya, kita nggak usah marah teman-teman ya. Dan dulu juga seperti itulah. Jadi ketika orang bilang itu saya pengen marah gitu teman-teman ya. Tetapi ketika menyadari bahwa memang benar kita itu selalu banyak pikiran, entah itu pikiran tentang penyakit setiap harinya, entah memikirkan tentang kehidupan kita, meratapi nasib. Nah itu menjadi pemikiran yang sangat besar, akhirnya menjadi stres tersendiri gitu teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Dari siapa lagi barusan nih ya, ke scroll terus ini ya. Adisti Hertiara, oh iya itu mengenai emosi. Nah kemudian akun selanjutnya nih ya, dari Anime Lover. Maaf Kang baru bisa hadir. Nggak apa-apa, yang penting hadir. Terima kasih ya sudah hadir terus. Semoga saja videonya itu bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akun selanjutnya Raisya Peyek Supoyo, Lampung Selatan, hadir Pak Guru. Sudah pernah sembuh, kambuh lagi, gagal 3P-nya. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena aslam, saya selalu mengingatkan jaga terus 3P-nya, karena untuk kambuh itu pasti datang lagi. Saya tidak bisa berbohong, saya tidak mau berbohong ya teman-teman ya, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu
bisa kambuh kapanpun gitu teman-teman. Makanya sampai detik ini juga saya tidak kambuh-kambuh itu karena memang saya selalu menjaga. Tetapi apakah saya dulu pernah kambuh? Pernah. Makanya saya selalu bilang jaga 3P-nya, jaga 3P-nya, karena saya juga dulu pernah mengalami ketika sudah membaik nih, taunya kambuh lagi. Ketika mengingat-ingat ya sudah, saya makannya dihajar lagi yang sembarangan gitu teman-teman, berlebih lah gitu ya. Kemudian begadangnya ada lagi gitu ya. Kemudian apalagi ya, minum-minum yang bersoda lagi. Nah itu ya, jadi kambuh lagi lah. Yang namanya kambuh lagi itu pasti ada. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah membaik, tolong jaga 3P-nya, terus jaga 3P-nya biar kali itu sembuh total dan kemudian tidak kambuh-kambuh lagi. Nah itu ya untuk rahasia peyek. Nah kemudian Trigona Home hadir pertama kali Pak. Ya terima kasih. Ini pertama kali, cuman kalau di kolom komentar itu kan yang komen itu kadang suka tertimpa. Jadi untuk Trigona Home itu pertama kali komen, tetapi di bawahnya masih banyak yang komen yang lain kayak macam 3 jam yang lalu, anime lover ya, padahal Trigono itu 23 jam yang lalu ya. Terima kasih Mas Trigono Home. Semoga saja videonya bermanfaat dan semoga saja kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akun selanjutnya Apip Koteng. Mas, cara menyembuhkan sendawa akibat asam lambung gimana caranya? Justru untuk sendawa itu bagus, jangan disembuhkan teman-teman. Untuk sendawa nanti bisa sembuh sendiri kalau seandainya di lambung kalian itu sudah tidak banyak gasnya gitu teman-teman ya. Untuk sendawa itu alami spontanitas tubuh kita ketika banyak kembungnya, pasti banyak sering sendawa. Nah justru yang saya sering sebut banyak minum biar sendawanya terpicu, itu ketika kalian kembung sendawanya nggak ada. Nah itu bisa dibantu dengan sering minum air hangat biar sendawanya itu keluar gitu. Nah kalau seandainya kalian sudah sering sendawa justru bagus teman-teman ya. Nah tetapi tetap jaga pola makannya, kemudian minumnya juga minimal 8 gelas dalam sehari, ini minimal. Nah itu untuk Apip Koteng, nanti sendawanya akan hilang sendiri tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta, kalau seandainya gasnya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah kemudian untuk akun selanjutnya Apnan, keadaan seperti tidak nyata yang bikin tidak nyaman Pak. Nah itu ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, pastilah hampir 80% melihat lingkungan itu seperti kayak nggak nyata. Hidup kita itu seperti nggak nyata. Karena kenapa? Yang pertama, maaf batuk, banyak ngomong nih. Yang pertama itu karena memang gizi kita atau energi kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gizinya tidak terpenuhi, wajar saja karena pencernaannya sedang tidak membaik. Jadi asupan gizinya tidak normal lah, untuk kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi. Yang namanya tidak terpenuhi sudah otomatis bekerjanya juga tidak maksimal, seperti kayak macam otak gitu teman-teman. Dan otak berpikirnya selalu macam-macam, lemah berpikir gitu teman-teman, karena untuk otak kita itu gizinya itu tidak teraliri, wajar karena memang pencernaannya sedang tidak membaik. Dan kemudian ketika kita gizinya untuk buat otak itu cuma sedikit, ditambah lagi kitanya ada stres gitu teman-teman, ya sudah otomatis yang sedikit itu diambil oleh stres, karena untuk stres, cemas, was-was itu bisa menguras energi dengan cepat. Alhasil ya kita kekurangan gizi lagi. Nah yang namanya kekurangan gizi ya pasti gitu ya, kita melihat lingkungan kayak macam kadang suka bertanya dulu juga saya tuh, ini tuh saya tuh masih hidup atau udah mati, saya bilang gitu ya. Jadi melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi lah. Jadi seolah-olah hidup kita itu tidak nyata teman-teman ya, karena ya itu ya, jadi efek dari pemikiran atau pikiran yang tidak ada gizinya mungkin ya. Jadi gizinya kurang, tidak seimbang lah setiap harinya, ditambah lagi kita ada stresnya tersendiri. Nah makanya bagi teman-teman yang masih mengalami kayak Mas Apnan, keadaan seperti tidak nyata, yang penting kalian penuhi saja gizinya. Apapun apapun yang terjadi, makan, karena untuk gizi itu nomor 1 gitu teman-teman. Pikiran gampang ya, pikirannya gampang seperti apa, tinggal melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Sadari saja untuk pemikiran-pemikiran itu agak alot juga, karena kita butuh pembiasaan gitu teman-teman ya. Nah makanya saya tekankan untuk Mas Adnan, perbanyak saja makannya. Kemudian minumnya juga ini minimal 8 gelas dalam sehari ya. Kemudian ketika sudah itu pure
lakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya, sambil berjemur gitu ya. Berjemur 15 menit dalam sehari, tetapi ingat untuk bagian kepala jangan terkena jemur dulu, karena ketika kalian belum bisa mengendalikan pemikiran jelek-jeleknya itu, kalau misalnya berjemur itu suka agak pusing. Ketika cemasnya belum terkendalikan, nanti kalian bisa cemas lagi. Nah caranya gimana sih berjemur supaya kepala itu tidak ikut terjemur? Saya dulu duduk di antara yang panas sama yang teduh. Jadi untuk bagian kepala itu kadang saya begini ya. Jadi untuk punggung saja yang dijemur, kadang saya pindah posisi, cuman kaki aja dari sini ke bawah ikut terjemur. Jadi saya itu duduknya itu di antara yang teduh sama yang panas gitu teman-teman ya, itu untuk apnan ya. Nah kemudian akun selanjutnya, Pak tolong dong buat tentang lupa dengan diri sendiri, terus merasa asing dengan dunia sendiri, kayak merasa ini bukan dunia saya atau dunia lain, pokoknya ngelihat lingkungan itu merasa asing. Ini hampir sama ya, dulu juga saya seperti itu ya. Dulu itu jangankan untuk diri sendiri, yang lebih menyedihkannya itu buat saya waktu itu sama anak saya juga tuh, saya lupa teman-teman ya. Sama anak yang kecil, saya tuh anak tuh punya dua ya. Yang waktu kecil itu ketika dia main, saya lupa dengan anak saya. Itu saya bilang itu anak siapa? Padahal di situ anak saya teman-teman. Nah ketika orang tua, kemudian mertua, istri mengingatkan, di situ baru saya meneteskan air mata. Toh penyakit ini kenapa bisa seperti ini teman-teman ya? Sama anak sendiri saja itu saya lupa teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Nah dulu ketika belum paham saya sampai nangis ya. Tetapi ketika mulai paham ke sini, akhirnya dipelajari sendiri, akhirnya ya di situ saya bisa mulai mengendalikannya. Ternyata efeknya itu, penyebabnya karena kita itu selalu menitik pikiran kita itu sama penyakit, sensasi, meratapi nasib. Nah itu teman-teman, akhirnya hal yang lain-lain itu kita tidak pikirkan gitu teman-teman ya. Nah itu jadi setiap harinya itu fokus sama penyakit, setiap harinya itu fokus sama keadaan, setiap harinya itu fokus dengan sama yang namanya sensasi. Hal-hal yang lain itu tidak kita pikirkan teman-teman. Jadi dulu saya memang seperti itu. Jadi ketika ada anak juga saya lupa teman-teman ya, di situ saya meneteskan air mata. Nah ketika menyadari ke sana bahwa ini dari pikiran terlalu banyaknya ke arah penyakit, menitiknya terlalu ke sana, akhirnya saya mencoba belajar masa bodoh. Kemudian yang penting sudah tahu bahwa gangguan ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya ya. Akhirnya saya tetap makan, kemudian mencoba bahagia, apapun caranya supaya bahagia itu, apapun caranya, gimana caranya, lakukan saja. Diawali dengan nonton-nonton yang humor-humor. Walaupun misalnya nonton-nonton humor itu ya jangankan untuk tertawa lepas, senyum saja itu nggak mau ya, ogah teman-teman ya. Nah itu kemudian banyak membayangkan kesenangan-kesenangan, kayak macam dulu saya senangnya hobi burung. Jadi saya mencoba membeli burung gitu, saya suapin sampai besar. Akhirnya ya di situ karena memang aktivitas di situ mulai lahir semangat. Kemudian ada rencana-rencana untuk melakukan apapun yang menyenangkan di situ. Nah makanya saya selalu bilang, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Ketika kalian sudah menjaga 3P-nya, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu ya, jadi untuk Pak tolong buat tentang lupa dengan diri, itu sebetulnya sudah saya share ya. Itu untuk Ari Setiawan, biar waktunya tidak terlalu panjang. Tolong tengok video saya yang lainnya, di situ banyak sekali penjelasan tentang seperti di dunia asing ya. Gitu teman-teman, untuk Ari Setiawan. Semoga saja cepat membaik, amin ya rabbal alamin. Kaidir KSP, Bang Rohman, kenapa perut bawah terasa sakit, pinggang terasa sakit, BAB, mencret, itu bagaimana solusinya untuk mencret? Itu karena memang ada panas dalam. Kenapa kita bisa panas dalam? Karena memang asam lambungnya tidak normal gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang itu Pak untuk panas dalam nggak mungkin dong, karena saya itu panas dalam biasanya kan dipicunya dari makanan yang pedas-pedas gitu ya, yang bercuka, bersantan, berminyak. Nah tetapi kan sekarang itu sudah lama nih saya itu tidak mengkonsumsi yang pedas gitu. Tapi kenapa bisa mencret juga, bisa ada panas dalam juga? Kembali lagi sama asam lambung yang belum normal. Asam lambungnya kalau misalkan tidak normal, bisa saja keasamannya yang bertambah atau kapasitasnya yang bertambah. Akhirnya ya kalau misalnya tidak normal ya semuanya bisa terganggu. Jadi BAB itu kalau dulu saya sedang mengalami panas dalam karena asam lambung tidak normal itu, BAB-nya itu sering mencret.
kadang suka berbuih kayak macam busa-busa kayak gitu ya, busa cucian ya kayak gitu. Jadi ketika belum menyadari ke sana ya bikin cemas juga ya, ini BAB kenapa nih, saya bilang gitu, waduh jangan-jangan ini lambung saya udah hancur nih, wah berpikirnya kemana-mana, padahal itu tidak ya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah untuk menangani mencret seperti itu, kalau misalkan mencret itu karena tidak seimbang dari makanan juga gitu teman-teman ya, makanya perbanyak saja makannya, perbanyak makannya gitu, tetapi jaga juga jenis makanannya biar mindsetnya itu tidak ada gitu teman-teman. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi cincau, kemudian rebusan labu siam, perbanyak minumnya biar biar panas di dalamnya itu terkendalikan gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk sakit pinggang itu mungkin kalian itu masih kekurangan mineral teman-teman, coba deh perbanyak minumnya ya. Kalau misalnya pas saya ini udah minumnya udah banyak, coba ingat-ingat apakah sudah minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau belum, perbaiki saja itunya. Nah itu untuk Haidir KSP ya. Semoga saja cepat membaik ya. Kemudian selanjutnya dari Eniawati, Kaltim hadir Pak, alhamdulillah, tinggal mata blur sama kelayangan yang belum hilang, masih kekurangan gizi karena kebutuhannya masih belum seimbang lah gizi untuk tubuhnya kelayangan, jadi akhirnya keseimbangan tubuh terganggu. Kemudian kelayangan juga bisa diakibatkan karena stres atau banyak pikiran. Cuman itu aja sih sebetulnya ya untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatis itu memang seperti itu. Kemudian ketika blur mata mungkin karena memang aliran darah atau oksigennya kurang lancar, karena memang masih banyak rebahan, karena untuk orang aslam itu seringnya itu rebahan, males ngapa-ngapain. Nah coba paksakan deh kalian jalan-jalan menyenangkan di pagi hari sambil berjemur ya. Biasakan seperti itu, nanti untuk mata blur hilang dengan sendirinya. Kemudian kurangi dulu main HP ya, nonton HP. Tetapi Pak saya seneng nih nonton Pak Abdurrahman. Kalian kalau misalnya lagi matanya blur, coba berhenti dulu selang 1 hari atau 2 hari, jangan nonton video kayak macam begini ya, biar mata kalian itu normal lagi. Karena untuk mata blur itu bisa diakibatkan karena ada juga yang sering main HP. Dulu juga saya seperti itu, ketika lagi nyaman-nyamannya begini kemudian sering nonton HP, matanya blur lagi gitu teman. Itu karena radiasi dari HP ya. Kemudian ketika saya tinggalkan, normal lagi, main HP lagi, ada lagi mata buramnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian banyak juga minumnya, minimal 8 gelas ya. Itu untuk Eniawati ya. Perbanyak makan, minum, kemudian olahraga menyenangkan di pagi hari, kurangi rebahan, kemudian kurangi juga main HP. Nah itu untuk Eniawati. Nah kemudian selanjutnya, ini ke scroll lagi nih, jadi nggak nyusun nih, kasihan yang nggak kesebut nih. Maksuni Suni, Pak, cara menghilangkan biar jantung yang deg-degan, detakannya seperti cepat sekali. Untuk jantung itu kadang kita itu cepat, kadang tidak, jadi tidak beraturan lah iramanya ya. Memang seperti itu ketika kitanya aliran darahnya kurang lancar, kemudian dari efek stres juga memang seperti itu. Sering olahraga menyenangkan sambil berjemur di pagi hari, jalan-jalan saja, jangan terlalu banyak rebahan, jangan terlalu banyak tiduran, jangan terlalu banyak duduk gitu teman-teman ya. Kalau misalkan yang rebahan itu pastilah dadanya itu selalu berdebar-debar, kadang tidak beraturan, kadang lagi nyaman-nyamannya rebahan gini nonton TV, tiba-tiba emang seperti itu ya, kadang seperti lap gitu ya, seperti mau gitu ya teman-teman ya. Nah itu karena efek kita sering rebahan. Di rebahan itu karena memang aliran darah tidak lancar, kemudian oksigennya juga tidak lancar. Bergerak saja, sering olahraga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, minimal itu ya. Nah itu kemudian Imas Suartika, oh ini sudah dijawab. Tapi kalau saya bila perutnya enak, nyaman, pikiran apapun tidak ada, tenang. Imas Suartika ini sudah saya jawab. Tapi kalau saya bila perutnya enak dan nyaman, pikiran apapun tidak ada, serasa tak pernah ada. Tapi kalau perutnya sakit, nah itu ya, apapun yang terjadi dalam tubuh kita, kalau seandainya sensitifnya sangat besar, itu menjadi kecemasan tersendiri dan rasanya sangat dahsyat sekali. Kembali lagi ke sensitif ya, makanya pahami saja ke sana, kurangi sensitifnya biar normal lagi sensitifnya. Sensitif tubuh, sensitif perasaan, sensitif pikiran. Nah itu teman-teman ya. Ujang Channel Banten hadir Pak. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Semoga saja videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. SKSK, saya napasnya kayak nggak kerasa napas Pak. Gimana ya itu? Napas kayak nggak kerasa itu ya gitu ya. Kadang
kalau lagi tiba-tiba napas itu kayak macam kosong, napas itu ya kayak macam kosong gitu teman-teman ya. Pernah saya juga mengalami seperti itu. Bukan pernah lagi, sering, cuman durasinya nggak lama, paling 2 hari 3 hari itu nyaman lagi. Tiba-tiba napas itu kayak macam kosong gitu teman-teman ya. Itu nggak apa-apa, itu karena memang tidak ada penyesuaian tubuh saja, tidak ada penyesuaian suhu tubuh, jadi napas itu kayak macam kosong. Tetapi kalau misalnya kalian sering minum, sering berolahraga, beraktivitas yang menyenangkan, nanti napasnya bisa kembali lagi. Nah itu teman-teman untuk SKSK ya, semoga saja cepat membaik. Pak Kipri hadir, like jempol, terima kasih sudah hadir, dan terima kasih jempolnya juga. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Ira Majid, assalamualaikum Pak, kalau sering makan walaupun dikit-dikit bisa menaikkan tensi nggak? Hatur nuhun. Tensi itu tekanan darah ya. Nah tekanan darah itu bisa diakibatkan dari emosi teman-teman. Kalau emosinya tidak stabil, ya pasti tensinya turun naik. Dan tetapi kalau misalkan untuk banyak makan, itu bukan di tensi yang dilihat, dari HB ya. Kalau misalkan banyak makan, gizinya banyak, HB-nya akan naik. Kalau misalnya kita kurang makan, HB-nya akan turun, keseimbangan tubuh pasti terganggu. Nah itu teman-teman, makanya. Tetapi kalau misalkan untuk Ira Majid kayaknya takut kegendutan nih ya, nggak apa-apa untuk banyak makan, nggak apa-apa ya. Untuk gendut, untuk gemuk itu nggak apa-apa ya sebetulnya. Kalau misalkan gemuk sehat ya bagus. Yang jangan itu kalian gemuk tapi nggak sehat. Nah itu yang jangan, yang nggak boleh itu ya. Apalagi kurus nggak sehat, nggak baik juga sih sebetulnya ya. Untuk Kansa, nah kembali lagi nih untuk Kansa, paling cuman bilang like gini aja ya. Tetapi sekarang ditambah ini pakai senyum dia ya. Untuk Kansa, terima kasih sudah hadir. Semoga saja videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akun selanjutnya Farhad Al Jabar. Assalamualaikum Pak, alhamdulillah cemas saya sudah berkurang. Cuma sekarang sensasinya setiap mau maghrib saya merasa sedih hati, hampa, merasa sepi, lambung saya sering perih dan panas. Nah itu ya, jadi ketika kita banyak pikiran, karena memang mungkin dipicunya dari perasaan hampa, jadi pikirannya kemana-mana, akhirnya asam lambungnya naik lagi dan kemudian terasa perih lagi gitu. Makanya ketika perasaan hampa, yaitu memang seperti itu untuk asam good anxiety psikosomatis. Makanya jangan terlalu menatap kosong, jangan terlalu banyak melamun. Kalian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalau lagi hampa perasaannya kosong, alihkan, waduh ini perasaan lagi hampa nih gitu ya. Coba tonton video-video yang menyenangkan. Kemudian kalau misalkan tidak ada video-video yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. 41-54 saya bacakan saja. Nah ini ya teman-teman ya, karena memang kemarin saja ada yang komen, Pak katanya videonya kelamaan kayak film India katanya gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah makanya sekarang ini udah 42 nih, pasti banyak yang komen lagi, kebanyakan nih videonya ya, kepanjangan kayak film India katanya gitu ya. Ketahuan ya penggemarnya apa ya, Sahrul Khan, film Kus Kotahe. Dulu itu saya seneng ya, film nonton India yang judulnya itu waktu pertama datang film itu saya nonton duluan itu waktu di mana ya, karena waktu itu saya lagi bekerja di dunia film waktu itu teman-teman ya. Saya dulu sempat bekerja di dunia film, jadi ketika ada film dari luar pertama kali itu saya paling pertama nonton teman-teman ya gitu. Jadi saya dulu kerjanya di film. Nah ketika nonton film itu, waduh sangat sedih sekali teman-teman ya, sangat sedih sekali. Itu yang komen pasti penggemar India ya. Nah kemudian ini nih Farhad Al Jabar udah. Kemudian saya sebutkan saja teman-teman ya, karena ini waktunya udah lama nih. Abdul Rosid, saya belum jawab nih. Hernia Lestari, Fitri Hayati, Jainuddin Idam, Taufik Anwar, Jagat Ndalu Official, Fitria Agustin, Mama Kinet, Fagio Fabio, kemudian Debbie Iskandar, Dimas Dwi, Norah Dubai, kemudian Neni Alesya, kemudian Ahmad Lee, Sajuna Agus, Adisti Hestiara, Nina Nuraini, Helman Al-Jadid, Hadi Sakimin, Darno Santana, Arema, Hairul Gunawan, Eko Widodo, Maya Senai, Uus Jatnika, Salman Alfarizi,
Ririn Yuliana 07, Sherly Wijayanti tetap Hardiman, Nurwati Mena, Rasel Julkipli, Kole, Paminda Oktaviani, Didit Susanto, Rahayu Rida, Yuliana Kadir, Titan Sontani, Joko Santoso, Raisya KTG, Titin Basrun, Nokdania, Abdul Karim, Anggraini Ferdinand Sarun, Risma Jendato, Bontot Aja, Siti Nursia, Ica Aditya, Salwa Alfi, Nasri Astuti, Bima Raka, Adi Setiadi, Itoh Cantik, Agus Jowan, GT, Lepek Iskandar, Yanti Nem, Emak Mamai, Van Atletis, Imas Wartika, Ambo Upez R, Suryana, Ogen Palu, Boik Foker, Eko Widodo, Bunda Rita, Sutarjiatiaji Aji, Khodilah Aja, Ati Sugiyati, Dedi Prasetyo, Yuliana Kadir, Mama Kabul, Yanti Putri, Albarudin, Almaira, Cinta Brian, Repo Jun Cahya, Suryaniani, Enti Sutrisno, Dedi Afriko, Sugianto, Jarasi Paramadani, Siti Nurhibah. Waduh, banyak lagi. Ini masih banyak ya yang belum saya sebutkan namanya. Mohon maaf sekali karena memang waktunya sekarang udah 46 tuh ya. Jadi saya tutup aja teman-teman ya. Saya tutup aja, semoga saja videonya itu bermanfaat dan semoga saja kesehatan selalu menyertai kita semua. Kemudian mohon maaf sekali bagi teman-teman yang belum terjawab, nanti mungkin di episode selanjutnya akan saya coba jawab. Jadi untuk jawaban nanti saya acak ya teman-teman ya. Karena ini juga tadi ke scroll, jadi barang siapa atau teman-teman yang tidak kesebutkan namanya, mohon maaf sekali karena jempolnya nggak mau diam ya. Ketika ngomong jempolnya kemana aja, jadi ke scroll. Nah itu teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan kemudian sebelum saya tutup, semoga saja teman-teman itu cepat sehat, cepat membaik, cepat sembuh total. Karena untuk kesembuhan itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya, kayak macam semangatnya, moodnya, keinginannya, cita-citanya yang kayak dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.